Di balik Gunung Rinjani yang menjulang gagah, ada sosok tangguh yang setia menemani langkah para pendaki. Mereka adalah Porter Rinjani. Rinjani Black Cobra, nama yang disandang kelompok porter senior yang dikenal cekatan juga menghibur. Julukan ini diberikan karena reputasi mereka sebagai porter yang kuat dan andal membawa beban berat selama pendakian. Para porter ini gabungan dari beberapa daerah jalur pendakian, Sembalun, Torean, dan Senaru. Kaki mereka cekatan melintasi jalur terjal dengan pundak menahan beban. Namun, senyum tetap ada walau lelah mendera. Bahkan di jalur curam, mereka bisa melangkah tanpa ragu, hanya berpijak pada kekuatan kaki mereka. Saat cuaca berkabut pun, mereka tetap menembus perjalanan. Biasanya, porter merupakan warga asli di sekitar Rinjani. Mereka paham alternatif dan kondisi jalur yang akan ditempuh. Inilah petualangan saya menuju puncak gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia bersama True Heroes of Rinjani. Hati-hati! Gunung Rinjani menjadi primadona bagi para pendaki, termasuk saya. Gunung tertinggi di Nusa Tenggara Barat ini memiliki panorama alam memukau yang mengiringi setiap langkah pendakian. Tidak hanya seorang diri, saya ditemani oleh guide dan juga porter, elemen penting dalam dunia pendakian. Oke, jadi sekarang kita posisinya lagi di pos 2. Ini para porter lagi bersiap, barang-barang yang kita bawa itu semuanya diikat rapi dan nantinya akan dibawa ke atas. Dan info nih, ternyata per orang porter itu bisa bawa 25-30 ya? Wow, 25-30 kilo per orang. Saya 3 kilo di tas saya udah berat banget rasanya. Ini VIP. Para porter menawarkan jasanya untuk memandu jalannya pendakian hingga membawa perbekalan yang dibutuhkan. Ketika menggunakan jasa porter, pendaki bisa leluasa bergerak dan mengurangi resiko kelelahan. Bukan hanya barang pribadi, tapi juga logistik seperti tenda, peralatan masak, makanan, air, dan masih banyak lainnya. Untuk memilih porter yang tepat, ada yang harus diperhatikan. Pertama, cari porter yang berpengalaman. Kedua, memiliki kemampuan fisik yang memadai. Dan ketiga, negosiasikan tarif sebelum mulai pendakian. Oh, ini dia yang kemarin sempat viral. Ya, yang petisnya besar. Yang betisnya besar. Nasi stek, itu dia. Mana ketuanya? Ini ketuanya nih. Ketuanya, oh Bang siapa namanya? Namanya Mas Dawet. Mas Dawet. Ya. Kasih lihat dulu betisnya mana nih? Betis ketua itu beda, memang. Wah. Belum, Bes, kasih perut dulu, asisten. Bang, ini bener? Ya, ini bener ini. Oh my God. Coba dibandingin sama tangan saya. Ya ampun, emang beda sih kalau udah jadi porter ya. Ini porternya. Oke, nah ini dia abang-abangnya kemarin sempat viral karena kemarin sempat lari-lari ya di waktu turun dari puncak. Oke, ternyata ini nih mereka yang nantinya akan naik bersama saya. Coba. Ayo. Saya coba ya. Ya, buka di mana, tasnya. di sini? Ya, buka tasnya dulu. Oke, saya coba. Bang bantu tapi ya bang. Iya, iya. Wah, berat banget. Wah, berat banget. Itu belum tapi, belum semuanya. Belum nih. Aduh, Masih nih ringan. berat banget. Tapi abangnya kalau ngangkatnya kelihatannya ringan sih, Ya. tapi kalau saya angkat ternyata berat banget. Betis yang terbentuk, pundak yang membesar menjadi gambaran betapa kuatnya dan sejauh apa mereka sudah berjalan sambil memanggul barbel tradisional ini. Mereka bisa turun naik Rinjani beberapa kali dalam seminggu. Cuaca cerah mengiringi awal pendakian saya. Puncak Gunung Rinjani seolah memanggil untuk dijejaki. Saya memulai perjalanan dari Sembalun, jalur yang paling sering dipilih oleh pendaki lokal maupun mancanegara. Di medan inilah
awal mula jalur menanjak. Dari pos 2 ke pos 3 jaraknya berapa lama nih? Jam. Sejam? Oke, ini dia kita udah mulai perjalanan ke pos 3 dan ternyata katanya cuma sejam sih. Cuman jalannya ini nanjak terus. Cepat bisa 30 menit lah. Berhenti aja. Tapi bagi porter, waktu tempuhnya bisa lebih singkat. Dikasih pen? Ya ini. Udah bisa lu deh itu jahitannya. Ah, yang bener. Ya, Tapi nggak apa-apa naik. enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wah, keren sekali ya Bang. Katanya sempat kecelakaan jadi kakinya itu dipasang pen. Cuman masih aman ya naik ya? Ganti sendi, panggul, Ya. dipinggul, Heeh. baru pasang pen. 2 kali operasi. Yang bener Bang. Ya. 2 kali pasang pen. Dan sekarang ikut saya naik ke atas jadi porter. Ya. Luar biasa sekali. Cedera yang pernah mereka alami tidak menyurutkan semangat. Awalnya saya berjalan beriringan, tapi lama-lama saya tertinggal juga. Wih. Hati-hati. Woi, hati-hati. Jalan pelan mana, Mayang ini. Mereka capek di belakang saya dari tadi ngikutin kecepatan saya. Mereka langsung ngebut ke atas. Aduh, saya pelan-pelan aja lah. Kini, Gunung Rinjani menjadi jalur pendakian grade 4 atau berkategori sulit. Pendaki wajib memiliki pengalaman pendakian di lokasi lain. Dan terpenting, wajib didampingi porter atau guide. Berarti Bang Dawat udah berapa lama jadi porter? Saya mulai 2011. Wow ya, 2011. Ya, Wih, udah lama sekali berarti. lumayan. Oh, berarti ini barang yang dibawa masih bukan apa-apa ya? Masih. Karena kan Ternyata. dulu beda, kalau sekarang enggak kuat. Bagi pendaki biasa seperti saya, membutuhkan waktu 7 hingga 8 jam untuk mendaki dari pos 2 sampai Pelawangan. Tapi bagi porter-porter ini bisa lebih cepat hingga 3 jam dengan beban berat menggelayuti tubuh mereka. Saya sungguh salut dengan ketangguhan tim Black Cobra ini. Sesekali, porter beristirahat sejenak sambil menunggu kedatangan saya. Ternyata ada rahasia di balik tangguhnya porter Rinjani ini. Ini Aduh. jamu dari Sasak Bayan. Sasak Bayan. Iya. Buatan ala porter. Oh, ini Iya, ada jamu. porter. Iya, jamu. Oke. Boleh nggak saya cobain? Ya boleh. Ini biasa minuman yang dipakai sama yang diminum sama porter. Iya. Iya. Saya Supaya penasaran staminanya sih dari bagus tadi. dan kuat. Mau coba? Mau coba? Oke. Dari tadi Dikit? mereka minum Banyak? ini. Dikit aja lah. Oke, coba ya. Nanti ndak bisa nanti kan? Coba. Oke. Minum ku bisa angka. Cuma minum. Rasanya kayak madu. Aduh. Emang bisa bikin apa nih? Kuat. Iya, bisa kuat untuk makannya lebih banyak. Yang bisa lari. Nafsu. Oh gitu. Iya. Wow. Oh jadi ini Minum kagak, Ubes? uniknya para porter katanya minumnya ini nih jamu ini. Jamu apa namanya? Jamu ala porter. Jamu ala porter. Kalau mau spek harus tetap amalkan ini. Jamu Bayan. Apa tuh badan bilang Kak? Kasih lihat dulu hasilnya. Ini hasilnya. Wih. Perjalanan kami lanjutkan. Jalur semakin menanjak dengan medan berbatu dan berpasir. Ini bisa dilihat ya perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Jalannya udah mulai curam sama bebatuan. Tapi kalian harus lihat sih. Ini para porter itu mereka nggak pakai alas kaki sama sekali. Nih, coba lihat bang. Tuh, kalau nggak pakai alas kaki pakai sendal. Cuman katanya ini bikin melancarkan peredaran darah ya bang ya? Iya. Betul kah? Betul. Wah, saya aja pakai sepatu ini capek sekali, sakit gitu rasanya. Tapi buat mereka
malah bikin lancar buat naik ke atas. Pakai sepatu panas. Kenakan pakai sandal. Semangat Bang. Oke, lanjut lagi. Menurut para porter, memakai sepatu justru menyulitkan mereka.